Saya tuh lagi agak nggak mood gitu kan ya. Saya lagi bete dikit lah gitu kan. Terus ada satu anak datang ke saya, dipeluknya puk 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 gitu. Dia diem aja. Abis itu saya nangis di pelukan dia. Jadi kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul kembali di NU Media Studio. Dan tak lupa pastinya sholawat serta salam selalu kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di yaumil akhir kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Allahumma amin. Hai teman-teman semua sobat NU, balik lagi sama aku Rere biasa ya. Kali ini kita akan ngobrol ya bersama sahabat-sahabat kita ya. Jadi alhamdulillahirobbilalamin ya. Selamat datang buat kakak-kakak di Ngaji Realita nih ya. Bersama aku di ruang dimana kita belajar memahami kehidupan dengan cara apa adanya, bukan dari teori namun dari pengalaman nyata. Ya, nah hari ini kita akan berbagi cerita teman-teman semua ya, dan berbagi pengalaman pastinya tentang sesuatu yang sering kita lihat tapi belum tentu kita pahami sepenuhnya. Nah, jadi tentang keterbatasan, tentang stigma, tentang perjuangan yang jarang terdengar suaranya. Tema kita di sore hari ini, ya aku sampai belibet loh ya, adalah cerita hebat tanpa sekat. Ya, karena sejatinya setiap manusia itu membawa cerita. Setiap luka itu menyimpan pelajaran dan setiap keterbatasan itu bisa menjadi jalan menuju kemuliaan. Dan hari ini aku nggak sendirian ya teman-teman. Kita akan mendengar langsung kisah, refleksi, dan pergulatan batin dari dua narasumber kita yang cantik-cantik, soleha luar biasa, masya Allah. Ada kakak Eli Anatul Mufida. ya, Ya, ini beliau adalah volunteer sahabat difabel Lampung. Dan kakak Miranti Wiwit Armaning Tias. Jadi founder ya. Iya. Kak Miranti adalah founder sahabat difabel Lampung gitu. Tapi di sini infonya volunteer. Sebenarnya foundernya ya kayak volunteer di ya. Assalamualaikum Kak Jula, kabarnya kakak-kakak? Alhamdulillah. Sehat ya, baik ya, bahagia. Bahagia sangat. Karena emang harus bahagia, kalau nggak bahagia gimana hidup ini kita ya kan? Iya benar. Kita harus selalu bahagia. Jadi bersama mereka kita akan mencoba membuka sekat-sekat pemahaman, melihat realita tanpa prasangka, dan mungkin menemukan sisi kemanusiaan yang selama ini luput dari perhatian kita ya. Semoga perbincangan kita di sore hari ini kakak ya, bukan hanya menjadi tontonan tapi juga bisa menjadi cermin untuk diri kita sendiri, khususnya mungkin aku. Ya, mari kita mulai dengan hati yang terbuka. Iya kak ya? Iya, Kak. Aku dari biasa dari Anumi Digiti Agung. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama, boleh? Boleh. Silakan Kak. Ya. Nah, ini pertanyaan untuk kakak berdua ya. Entar satu-satu dijawabnya. Oke, misalkan kita tidak menyebutkan status sebagai volunteer atau founder kak. Ya, siapa sebenarnya kakak Eli dan kakak Miranti ini? Dari siapa dulu kak Eli? Dulu. Saya adalah manusia biasa yang mencari kedamaian sih. Mencari kedamaian. Iya. Mencari kedamaian. Ketenangan aja. dan kedamaian. Iya, tenang dan damai. Udah itu aja kuncinya. Manusia biasa yang mencari kedamaian teman-teman, luar biasa. Kalau kak Miranti? Kalau aku tanpa embel-embel volunteer, aku Iya. adalah seorang yang ingin selalu membantu orang sekitar. Seperti itu. Bermanfaat, Bermanfaat. iya, untuk Bermanfaat. orang ya kayak masya Betul. Allah. Ih keren loh, pantesan jadi founder dan volunteer. Ya. Dan kalau orang tanya aku siapa sih dari biasa, host Edu Media, jawabannya kayak gini. Nggak bisa tuh yang so sweet kayak gini jawabannya. Ya, nah kalau kakak sendiri, Kak Eli dan Kak Miranti, kegiatannya itu sekarang apa? Apa kuliah atau apa ini?
Kalau Masih kuliah. kalau saya alhamdulillah bekerja sekarang. Oh. Iya, di MTS sebagai guru BK. MTS guru BK. Iya. Berarti kuliahnya sosial. Bukan BK. Fisikal. Iya, BK. BK. Iya. Oh, guru BK di MTS. Iya, betul. Keren ah. BK loh, pantesan. Kalau kami nanti apa kak? Kalau aku ngajar Ajar. dan seorang guru TK di Bandar Lampung. Oh berarti ini basicnya memang yang menguji kesabaran teman-teman ya, guru semua, guru BK, guru TK ya kan, gitu. Keren loh kak. Berarti tapi bukan itu sih yang spesial kalau aku. Yang spesial ini karena kegiatannya teman-teman ya kan, berjiwa sosial sekali gitu ya. Terus kalau dulu waktu kecil pertanyaan gua kok gampang banget sih. Nih buat pertanyaan, ada cita-cita apa kak? Emang pernah ada cita-cita atau keinginan ini untuk sebagai pengurus disabel? Apa? Iya, difabel. Kalau Sadilo ini? kalau misalkan cita-cita ya, kalau ditanya tentang cita-cita dulu sih zaman kecil pengen jadi guru ya. Oh, emang pengen jadi Setiap guru? ditanya nggak tahu kenapa, cita-citanya apa, guru, nggak tahu kenapa. Gak tahu. Gitu ya, aku kan nggak pernah bercita-cita ingin jadi guru ya dulu. Ternyata sampai sekarang beneran jadi guru. Bener jadi guru ya, emang doa Terlaksana itu dengan dijabah baik ya. ya. Kalau kami nanti sama. Enggak, dulu aku tuh pengen jadi polwan. Oh, agak beda. Iya, Jadi polwan itu menggambarkan bahwasannya kayak wah keren banget nih jadi Oh, polwan benar. gitu kan. Kalau Nah, kadarullah pakai kacamata nggak keterima ya kalau lolos ya. nggak lolos gitu kan. Terus ya udah deh, dari SMP itu kenapa pengen di dunia difabel gitu kan, karena dulu itu pas SMP ada temen. Oh, berarti ini Gitu. dari SMP kakak ada Iya. keinginan. Oh, Iya. gimana kak? Dari SMP terus itu ngelihat ada temen yang kok secara pembelajaran berbeda ya seperti Oh, itu. oke. Terus ada pesan dari guru bahwasannya tolong jaga temennya ya, Oh, soalnya gitu. iya temennya itu memiliki keterbatasan Oke. katanya gitu. Jadinya tolong dibantu ya temennya. Nah aku dari situ tuh cari apa sih yang dimaksud gitu kan. Oh ternyata temanku ini katanya autis ringan. Jadinya harus mendapatkan perhatian yang lebih gitu. Oh, berarti emang kalau Kak Miranti sendiri emang udah terpikir ya pengen terlibat di dunia difabel itu dari SMP. Iya. Kalau Kak Miranti? Kalau saya sendiri nggak pernah terfikirkan, bahkan terbayangkan gitu ya untuk bisa masuk di dunia difabel gitu kan, karena memang nggak terlalu familiar sama dunia difabel gitu kan. Sama, mungkin aku juga. Iya gitu kan, apalagi kalau misalkan saya mungkin dengan lingkungan saya menganggap bahwa disabilitas itu kayak banyak banget anak-anak yang kekurangan atau apa gitu kan. Tapi ini kayaknya mengganggu deh. Nah. Tapi kayak dari situ antar ya. Jadi Gak kayak teman-teman disabilitas itu memang penuh keterbatasan gitu kan ya. Oh berarti memang mereka itu nggak mampu loh untuk begini-begini. Oh ya udah gitu pikir kami kan. Cuman setelah kuliah itu tuh ada komunitas Sadila ini gitu kan. Mereka itu mengadakan ulang tahun ke-1 itu di Transmart kan. Dan itu tuh membuat kayak Tertarik. membuat tertarik karena di sana itu katanya ada penampilan dari teman-teman disabilitas gitu kan. Gitu. Yang ada di bayangan saya kayak emang disabilitas bisa ngapain Iya, ya gitu aku kan juga ya. pernah berpikir gitu. Dari ketertarikan itu, oh oke lah pengen lihat gitu kan ya. Nah ternyata di tahun 2020 itu ada oprek di Sadila gitu kan. Nah akhirnya ya udah deh saya tergabung di komunitas tersebut gitu sih. Oh, gara-gara awalnya tertarik karena lihat di Transmart itu. Iya. Ada kegiatan anak-anak difabel. Betul. Pikir saya kayak emangnya ada apa sih gitu kan. Emangnya mereka bisa apa gitu kan. Dari rasa ketertarikan, Penasaran ya. penasaran itulah
yang bikin saya itu kayak kayaknya seru dan kayaknya ini memberikan efek-efek positif gitu kan ya. Jadi kayak saya pengen menjadi bagian dari Sadila untuk memberikan sebuah kebermanfaat untuk teman-teman disabilitas juga gitu sih. Oh, keren. Masya Allah ya. Jadi karena tertarik terus Iya. penasaran ya, Betul. apa sih kok difabel ini bisa apa? Jadi kayak muncul, wah kayaknya gue harus nih masuk nih, bisa Betul. bermanfaat di mereka gitu ya Kak ya. Betul, iya. Keren loh, karena jarang-jarang teman-teman ya. Kan kalau difabel itu agak-agak repot gak sih ya Kak ya kan? Gitu. Kayak mana sih gitu kan? Iya. Gue repot banget kayaknya ngurus anak-anak. Karena Iya. aku seorang ibu kan. Iya. Aku ngurus anak satu laki-laki yang hiperaktif loh Kak. Iya. Anakku itu aja udah puyeng. Masya Allah gitu kan. Masya Allah ya kan ya. Astagfirullahaladzim, kadang-kadang gitu kan. Apalagi ini maksudnya ngurusin anak orang ya kan. Berarti kalau sudah ada ketertarikan itu keren banget teman-teman ya. Mudah-mudahan Allah balas itu semua kan. Amin. Ya, lanjut berarti. Nah, kalau kakak Eli sendiri ya bergabung di di volunteer jadi sahabat difabel Lampung itu udah dari kapan Kak? Dari tahun 2020 awal itu. Yang tadi ketemu di Iya, Transmart di itu. Transmart itu nggak lama dari situ kan ada oprek kan, pembukaan. Yaudah saya langsung daftar aja di situ. Daftarnya kemana pada saat itu? Ada apa sih kayak semacam link gitu ya? Iya. Di Ada situ. linknya. Ada linknya gitu kan. Oh berarti pas kakak pertama kali ke Transmart itu cari tahu ya Kebetulan waktu itu cuman pengen ngelihat kegiatannya aja. kegiatannya aja loh, apa sih yang anak-anak di sana lakuin, kayak apa sih gitu kan. Ya pengen tahu aja gitu kan. Ternyata seseru itu dan seluar biasa itu mereka. Bahkan kayak kemampuan mereka itu sebenarnya sama dengan kita gitu loh. Oh, sebenarnya sama, cuman Sama. butuh perhatian lebih aja Iya. gitu ya kayak. Oh, ya berarti kan kakak pada saat itu kayak mencari tahu, oh ini di mana sih sekretariatnya gitu. Aku Iya. pengen lihat nih kegiatannya Iya. gitu. Baru dari situ kakak mencoba daftar untuk Iya. ikut. Betul. Oh, oke. Kalau Kak Miranti? Kalau aku Kakak kan founder nih. Iya. Punya cerita yang berbeda. Ini gimana nih? Jadi apa ya, kita itu buat Sadila itu awalnya ketika kita ya masuk ke lingkungan waktu itu kelas bahasa isyarat Kak. Oh gitu. Iya, kelas bahasa isyarat ini waktu itu dibuat oleh Gerkatin, Gerakan Tuli Indonesia yang ada di Lampung. Oke. Nah, waktu itu ada penelitian dari mahasiswa Unila, anak HI kalau nggak salah, itu buka kelas. Dia tuh mau melihat gimana sih masyarakat umum melihat bahasa isyarat ini, gitu kan. Dari situ, nah aku tuh tahu informasinya itu tuh dari PLB UML. Gitu. PLB itu pendidikan luar biasa. Oh, ada jurusan di UML. UML ada jurusannya. Di UML, terus itu aku lihat, oh ternyata di Unila Kak. Oh. Jadi pulang ngampus aku langsung sana gitu. Ngajakin teman-teman sih, cuman teman-teman kayaknya belum kurang bisa tertarik nih. ya? Iya, kurang tertarik. Jadi ya udah deh, aku aja memberanikan diri buat kesana. Terserah deh mau malu-malu gitu kan. Udahlah pokoknya aku kesana gitu kan. Udahlah ketemu di sana sama teman tuli. Sebutannya teman tuli ya Kak ya. Kenapa? Kalau teman tuli ya. Oh, Iya. teman tuli. Kalau kita teman dengar. Oh, di sana teman tuli, kalau Iya. kakak teman dengar. Oke. Gitu. Terus ketemu sama teman tuli, udahnya kenalan di sana gitu. Dan beberapa orang ini, teman dengar ini, waktu itu diminta tolong sama teman Gerkatin buat campaign mereka, biar orang masyarakat itu tahu gitu loh bahasa isyarat, kebudayaan mereka seperti apa, kayak gitu. Jadi mulailah dari situ, jadi volunteer lah ya Kak ya. Pertamanya volunteer dulu. Gitu, untuk memperkenalkan bahasa isyarat. Berlanjutlah kita waktu itu dimintain tolong untuk jadi volunteer juga. Tapi untuk JBI, juru bahasa isyarat. Oh, guru bahasa gitu. isyarat. Dalam acara Starkey. Starkey itu adalah perusahaan Australia, maaf. Itu yang bergerak di alat bantu dengar.
Waktu itu mereka bagi-bagi alat. kalau nggak salah 500 kalau nggak salah Kak. 500 TV, 500 ini ya. 500 apa 5.000 sih? Itu Ya sekitar segitulah ya Kak ya. Pokoknya 5 lah ya. Aku lupa ini 2019. 2019 itu ya. Oke. Udahnya dari situ ya udahlah, dari situ kita ditanyain. Kak dari mana? Kok bisa belajar bahasa isyarat? Kok bisa bahasa isyarat gitu. Terus tuh ditanyain, "Iya, aku mau nyebutin kampus aku kayak kampusku tidak ada terkaitan di sini gitu kan." Jadi kayak ya udah aku sebutnya dari UML gitu. Nah, dari situ kan apa namanya? Ya udah koordinasi sama teman-teman, ya udah kita buat Sahabat Difabel Lampung kayak gitu. Oh, awalnya gara-gara itu. Iya. Berarti ketemu teman-teman itu pada saat dia kegiatan itu ya kayak betul. baru membentuk ini Iya, di komunitas komunitas Sadila ini. Betul. Oh, nah terus apa namanya? Kakak itu belajar bahasa isyarat gara-gara itu. Jadi pas ikut kegiatan itu memang sudah belajar bahasa isyarat atau? Iya, udah Udah. gitu. Udah selama setahun sih Kak. Jadi kan sedikit-sedikit udah Bisa. bisa lah. Memang pertama kali belajar bahasa isyarat di mana, Kak? Kak, ya di situ Kak. Di situ. Oh. Jadi tuh selama setahun sebenarnya nggak setahun juga sih Kak di situ di Unila itu enggak gitu kan. Di pelataran Unila itu enggak. Cuman penelitiannya udah selesai waktu itu, tapi kan kita masih pengen nih gitu belajar. Jadi ya udah gitu. Yang ngajarin ini kan anak-anak SMA di SLB Kak, dari SLB. Oh, yang Gitu. ngajarin. Jadi ya kita effort lah ya Kak ya. Ayo belajar bahasa isyarat gitu. Jadi kita samperin mereka, terus itu kita belajar di UIN yang deket tuh ya. Kita nyari suasana baru, tempat yang luas gitu. Apa perasaannya dia jadi anak SMA SLB? Malah kita yang belajar sama mereka gitu kan. Makanya itu Kak, mereka seneng dan kita juga seneng gitu. Nah waktu itu juga tuh ada adikku, dia penasaran Kak, ayo nggak apa-apa ikut aja. Pada akhirnya nangis. Jadi kayak terharu gitu loh Kak. Ya ampun gitu, mereka sesemangat ini ya buat ngajarin kita. Masa kita nggak semangat sih gitu. Jadi aku tuh lagi ngebayangin aku misalkan ikut ya diajarin sama anak SMA SLB. Aduh apa nggak gimana ya aku gitu kan. Loh kok gue diajarin sama anak SMA SLB gitu kan ya. Gimana kita nggak bakal semangat Kak? Iya, ya kan? bener. Kita yang seperti ini diajarin sama mereka. Iyalah keren loh. Berarti kita yang butuh kesabaran atau mereka yang butuh kesabaran nih? Mereka kayaknya butuh sabar dari kita. Mereka yang ngajarin kita ya kan? Iya. Gitu. Akhirnya. Jadi dari situ yang akhirnya membuat kakak-kakak ini berkata, oh aku harus terlibat gitu ya. Iya. Wah keren. Karena kayak kita tuh, oh ternyata ada dampaknya ya kita di sini. Oh ternyata mereka butuh kita ya gitu. Dari situlah kayak ya udah deh oke gitu kan. Jadi mereka misalkan mau ada yang wawancara kerja gitu, butuh juru bahasa isyarat gitu. Kita oke, ayo berangkat sama kita nih gitu. Terus ada juga pendampingan, misalkan kemarin ada yang dari Lampung Selatan. Itu tunadaksa bapak-bapak. Tunadaksa. Satu yang ini kayak. Iya. Yang cacat tubuh. Ya cacat tubuh kan. Iya itu. Terus itu minta pendampingan. Waktu itu kayaknya sakit ginjal gitu kan, perlu pendampingan. Jadi untuk semua administrasi kita bantu, kita cariin tempat penginapan yang dekat sama rumah sakit umum gitu kan. Itu prosesnya kita bantu. Jadinya ada nih bermanfaat kita gitu kan. Ternyata ada impactnya gitu. Jadi apa namanya itu yang bikin kakak-kakak jadi semangat gitu ya kan. Iya. Nah kalau di Sadila sendiri yang paling kecil itu umur berapa Kak? Umur 7 tahun. Kalau tahun? yang paling kecil itu umur 7 tahun dan dia memang belum sekolah juga gitu kan. 7 tahun belum sekolah. Kalau yang paling tua itu sekitar 26 atau 27 tahun ya. Gitu. 27. Iya. Kalau yang paling kecil tuh enggak, kalau misalnya di Sadila tuh rata-rata ininya apa? Permasalahannya? Disabilitasnya ya. Disabilitasnya Umum sih apa? kalau di sana rata-rata itu tunagrahita. Nah, tunagrahita ini ada macam-macam. Ada yang Down syndrome, ada hambatan intelektual. Nah, itu masuknya ke tunagrahita juga gitu. Autis itu bukan ya? Enggak. Di
Sadila Yang gitu. paling susah untuk maksudnya kakak bimbing gitu, apa kayak diaturnya gitu lah ya. Jadi ini kan jadi kayak guru iya, ya kan? iya, Kan iya. pasti kan kakak ini membimbing gitu kan Mhm. ya. Nah yang paling susah untuk dibimbingnya gitu lah ya, Mm-mm. anak-anak biasanya. Iya, Iya. anak-anak. Cuman kan Betul. ada dibagi 3 lagi nih Kak, Oke. kayak kemampuannya. Kemampuannya. Jadi ada yang mampu rawat, terus itu udah lebih mandiri, sama mandiri banget nih, udah bisa semuanya gitu. Jadi kalau di tempat Sadila itu rata-rata sudah bisa melakukan semuanya gitu kan, udah bisa makan sendiri, pakai baju sendiri, jadi udah mampu secara diri sendiri gitu. Nah kalau yang sulit itu yang masih aktif Kak, masih aktif dan masih butuh bimbingan untuk terapi itu. Oh, itu contohnya kayak anak autis gitu kan? Iya, Oke. Jadi anak-anak disabilitas itu bukan cuma autis doang Kak yang butuh terapi, tapi semuanya juga butuh Oke. gitu. Tapi yang maksudnya paling susah untuk itu yang aktif seperti kayak Iya, Iya, yang autis aktif. atau Iya, ADHD. autis, ADHD. ADHD juga lumayan. bedanya ADHD dan autis apa Kak nih? Kan aku suka apa ya? Keliru ya. Keliru. Iya, Antara banyak yang kayak ADHD gitu. dan autis. Nah, itu perbedaannya apa Kak? Oke, jadi kalau misalkan ADHD itu tuh lebih hyperaktif gitu ya. Sedangkan kalau misalkan autis itu biasanya itu dia tuh punya kemampuan yang lebih, kalau misalkan bisa dibilang itu kayak bahkan autis itu ada yang pinter gitu loh Kak. Ya, cerdas sebenarnya. Nah, Tapi dia cerdas. tersembunyi. Iya, gitu sih Kak. Kalau misalkan untuk mungkin lebih ke ciri-cirinya gitu aja ya. Iya. Mungkin kalau misalkan ciri-cirinya, aduh, sebenarnya kita nggak bisa, Nggak bisa ya? diagnosa itu nggak boleh. Nggak boleh. Psikolog ini Iya, ranahnya ini jadi psikolog ini, ranahnya Kak. psikolog gitu loh Kak. Heeh. Kalau ADHD dan hiperaktif hampir sama juga kan? ADHD itu ada 2 ya, ada ADD sama ADHD. Iya. ADD itu yang diem, dia itu nggak terlalu hyperaktif. Iya. Nah, yang satu ADHD itu tuh yang aktif banget, biasanya lompat-lompat sampai gitu, muter-muter, teriak-teriak itu. Soalnya anak aku tuh kan hiperaktif, balik lagi ya anak aku ya. Ini aku lagi mau mempelajari sih kayak anak aku tuh kan hiperaktif banget gitu kan. Tapi cerdas. Gimana ya Kak? Dia tuh kalau belajar nggak fokus, nggak bisa fokus, diem gitu, nggak bisa. Iya. Anak laki. Laki, Terus iya. usianya masih berapa? TK 6 tahun sekarang. Kalau usia segitu, anak TK dan laki itu masih wajar sih Kak, karena memang anak laki itu memang susah fokus gitu, Oh, gitu. kan. Itu tapi Mungkin bukan- cara pembelajaran kita aja. Oh, bukan ADHD ya kalau Iya, gitu ya. kita harus ke psikolog sih Kak kalau misalkan mau diagnosa nih anak kenapa gitu. Oh, Kakak Eli aja berarti. Aduh. Gitu kan. Nanti dari psikolog itu dapat apa sih namanya? dapat Dapat apa namanya asesmennya. asesmen gitu. asesmennya. Nah, diagnosanya itu seperti apa gitu. Iya. Emang jadi kadang-kadang gini, kayak sebenarnya ada sepupu aku, bukan sepupu aku sih, ada kayak temen gitu, antara ADHD atau hiperaktif. Aku bilang enggak lah, anakku mah enggak, bukan ADHD gitu kan, cuman hiperaktif. Memang gitu, dia nggak bisa fokus, jadi makanya nggak butuh ini kayak gitu kan. Tapi ada hambatan lain nggak selain dari hiperaktif itu? Ada speech delay dan lain-lain nggak? Enggak, normal. Normal, Iya, aman. berarti aman aja Aman ya. biasanya. Iya, aman. Oh tapi bener, dia nggak bisa diem. Jadi kalau belajar Iya, itu Kak. Kak, Iya. kalau aku suruh diem nggak bisa dia Iya, Kak. nggak bisa. Iya. Tapi kalau sambil dia main Lego, Iya. Iya. cepet. Iya. Iya. Karena konsentrasinya di situ Kak. Iya. Kinestetik. Kinestetik. Iya, Metode dia. pembelajaran kan banyak Iya, ya. kinestetik. Nah, kayak gitu di sana banyak. Kalau di Kalau sana, di sana. iya. Lebih Beberapa lah. Oh, ada Karena beberapa. kan sekarang itu di Sadila itu SD Kak, SD ke atas. Jadi usianya itu kayak kelas 4 ke atas gitu kan. Jadi udah bisa merawat diri sendiri gitu kan. Oh, oke. Wah, emang kalau udah ngomongin ini panjang sih teman-teman. Kita berebet ke mana-mana Iya, ini. benar. Ya kan? Betul. Nah, kalau misalkan dalam pengambilan keputusan kakak nih sebagai volunteer atau sebagai founder gitu kan, pernah nggak sih kayak kakak itu misalkan ngambil keputusan gitu untuk anak tersebut gitu, tapi diragukan sama orang sekitar atau mungkin sama orang tuanya, walinya gitu.
Misalkan ibu anaknya tuh harus begini, kayak gini kayak gini kayak gini. Pernah nggak sempat masa sih gitu? Terus kayak yang ditanya lagi, kayaknya orang tuanya ragu nih sama aku gitu. Pernah nggak sih Kak kayak gitu? Ya, pernah 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 ya? tetap aja ada Iya mungkin pasti ya. ada Keraguan aja itu yang kayak tetap gitu ada. Kak gitu kan, karena kan apalagi orang tuanya ini kan sejak lahir Iya. anaknya ini pasti kan dia udah kemana-mana Kak, udah ke benar. dokter A, B, C gitu kan, udah terapi sana sini gitu Iya. kan, terus ketemu kita yang anak kecil, Anak kecil, gitu kan, kamu siapa? Iya, bener ya. Tiba-tiba kan. kasih saran Jadi kayak suka seperti ini. diremehkan gitu ya. Iya. Aku jangan sedih sedih, Kak. sebenarnya. Jangan sedih Kak ya. Iya. Kita buktikan Kak ya. Iya. Tapi kan udah lama nih dari 2000 berapa sih Kak? 18. 2018 kan kalau Kak Miranti sama Kakak 2020 Iya, ya. 2020. Gitu. Berarti kan sudah kemana-mana pasti ya kan, dan sudah pengalaman sudah banyak sekali untuk mengurus Semoga. difabel ini gitu ya. Insya Allah ya aman lah Insya Allah. gitu, bisa dengan baik. Nah saat pertama kali gitu Kakak ya bertemu dengan salah satu teman difabel. Nah kalau Kak Eli sendiri apa yang Kakak rasain? Kalau dulu itu karena first impression itu ketemu sama teman-teman tunarungu juga, teman tuli. Jadi waktu itu kayak bingung kan, kayak "Ih, ini harus gimana nih?" Terus ada temen yang bilang kan, "Udah nggak apa-apa, mereka se-welcome itu kok." Akhirnya tapi aku nggak bisa komunikasi sama mereka. Ada HP ditulis, Iya, katanya benar-benar. kasih tahu mereka bisa baca kok gitu kan. Akhirnya Belum Kak minum. akhirnya saya coba untuk interaksi gitu kan, dan memang benar mereka itu se excited, se antusias itu untuk ngajarin kita. Waktu itu saya bilang, "Halo, namanya siapa?" gitu kan, "Bisa ajarin saya bahasa isyarat nggak?" gitu kan. "Oh bisa," kata dia kan. "Sini." Pokoknya se excited itu sampai berawal dari ngajarin abjad gitu kan, terus kata-kata sederhana kayak pagi, siang, sore, sapa, salam gitu-gitu aja sih waktu itu baru. Berarti mereka tuh sama kan kayak kita ya Kak? Iya, Ya? sama. Kalau untuk hati, pikirannya, Iya. cuman keterbatasan untuk di setiap masing-masing anaknya aja apa Iya, gitu kan. Betul. Jadi kalau misalkan kayak ada orang yang excited pengen belajar, mereka lebih excited. Lebih excited banget kan. Tapi agak sedih memang ya, kadang-kadang anak-anak kayak gitu suka dikucilkan loh Kak. Iya kan? Gitu, Betul, karena memang betul. kita nggak tahu caranya harus kayak gimana menghadapinya gitu. Jadi Iya. kita males lah gitu nggak sih? Iya, masih kurang aware lah ya Iya. untuk orang-orang Aware. sekitar gitu sih. Iya sih benar. Kasihan loh, sedih aku jadi. Iya bahkan Karena- kayak orang tuanya aja tuh ya pasti itu kejadian pas masih kecil lah ya, SD gitu kan, usia-usia TK dan SD kelas 1 kelas 2 itu kan transisi masih main-mainnya sama Iya. lingkungan sekitar gitu kan. Banyak orang tua yang cerita kayak, "Aku sedih banget mbak," Iya, gitu kan, kayak anak aku tuh nggak ada temennya di Iya. rumah. Jadi kenapa seneng ke Sadila itu karena dia ketemu temen-temennya gitu, Iya. karena di rumah itu nggak ada temennya katanya gitu. Betul. Karena iya sih namanya anak-anak ya Kak ya gitu. Kalau misalkan anak-anak wajar lah ya Kak. Tapi kalau yang sudah dewasa ini berarti kalian keterlaluan. Iya kan? Gitu. Nah, kalau di Sadila sendiri itu kan berarti kan ada tim ya Kak. Di Iya. sekretnya di mana sih Kak kantor tempat sekretnya? Di Untung, di Labuhan Dalam. Di Untung, di Labuhan Dalam. Iya. Iya. Boleh kasih tau alamatnya Kak? Jalan Flamboyan 2, depan Gang Sosial. Jalan Labuhan Dalam Dalam. 2, Depan Gang Sosial. Untung Suropati. Untung Suropati. Ada tulisannya kan Kak? Ada bannernya kok. Ada tulisannya Sadila. Jadi buat temen-temen Iya. ya. Bisa kok cek di mapsnya Iya. Sahabat Difabel Lampung. Wah, bisa dicek tuh sahabat difabel Lampung di Jalan Untung Suropati, Gang Swadaya. Jalan Swadaya. Jalan Flamboyan. Oh, Jalan Iya. Flamboyan 2. Depan Gang Depan Sosial. Gang Swadaya. Ada tulisannya. Ya. Nah, kalau di sana itu berarti memang setiap kegiatan setiap kapan, Kak? Setiap Sabtu dan Sabtu Minggu. Seminggu 2 kali ya? Iya. 2 kali. Jadi banyak yang tanya nih kayak, "Kak, kok aku kesana hari Rabu nggak Nggak ada." Oh, Gitu. kecelek judulnya ya. Iya. Terus banyak juga dikira ini nih panti asuhan Iya. gitu. Jadi waktu itu pernah ada gitu kan, satu komunitas gitu kan, "Kok nggak ada anak-anaknya Kak?" gitu kan. "Emang nggak nginep?" Lah ya enggak gitu kan. Lah terus ya di rumahnya masing-masing Oke, gitu oke. kan. Terus tuh
ini bukan panti asuhan Kak gitu kan. Jadi ini tempat belajar gitu. Oh ya ampun, aku kira panti asuhan katanya gitu Karena kan. Jadi bukan gitu. Jadi banyak yang keliru Kak. Benar-benar Iya. sih. Ya, mungkin karena terlihat pada saat hari Sabtu atau Minggu kegiatan ada, pas iya. oh ini kayaknya panti asuhan, Iya. anak-anak semua, Iya. terus difabel ya Iya, kan, betul. suka keliru ya. Iya. Karena kan dari teman-teman volunteer itu bukan berfokus ke sini aja ya. Banyak yang udah bekerja, ada juga yang mahasiswa, yang mana kegiatan di weekday itu banyak banget gitu kan. Mereka udah full di hari weekday-nya. Maka kita tuh cari hari weekend supaya mereka itu bisa ngadain kegiatan di hari Sabtu Minggu ini gitu. Oh, ya berarti memang karena kalau Sadila ini anak-anaknya dari jauh-jauh juga ya kayak banyak. Iya, Iya, jauh. Ada yang dari Lampung Selatan, Dari terus ada yang Metro. Metro. Paling jauh dari mana Kak? Lampung Selatan dan Lampung Metro. Selatan, iya. Lampung Selatan dan Metro. Berarti mereka orang tuanya Datang. sengaja nganterin Betul. ya setiap Se-effort Sabtu atau itu. Minggu. Iya. Nah paling banyak kegiatan ini kan kegiatan Sabtu dan Minggu. Nah setiap Sabtu dan Minggu itu rame kayak enggak gini dulu deh. Ada berapa jumlah anak di fabelnya di Sadila? Di Sadila. Di Sadila itu ada, kalau di grup sendiri ya Kak Grup. ya, di grup Oke. sendiri gitu kan. Itu ada 100-an. Ratusan. Yang Cuman aktif? kan yang aktif 30. 30. Ya, kurang Iya. lebih 30. Nah setiap minggu itu berarti 30 itu rame. Enggak juga. Enggak juga. Jadi Oh random ya, iya, random ya kayak. jadi di sana itu nggak mewajibkan harus datang semua gitu kan. Siapa yang bisa ya kami akan berikan pelayanan yang terbaik lah gitu kan, totalitas gitu. Kalau misalkan memang bisa cuma 3 orang ya 3 orang itu, atau paling 15 20 sih biasanya maksimal ya. Maksimalnya 20. Berarti pernah sampai 20 berbarengan Iya. satu hari. Pernah. Betul. Yang ngajar berapa orang Kak? 2 20 orang. dengan 2 pengajar. Dua pengajar, Iya, ya. Pernah juga itu Kak Pernah. kejadian. Apa tuh? Nah ini kan ya, kalau anak-anak disabilitas itu kan macam-macam ya Kak? Iya. Ya kan, nah, rempong lah, ada yang ngurut lah gitu iya. kan. Kalau misalkan kayak dikeroyok 20 orang dengan 2 pengajar itu gimana nih Kak? Stay cool. Stay Kitanya. choose. Harus stay cool gitu. Iya. Jadinya tuh kayak apa namanya? Kita tuh tetap tenang. Oke. Jangan panik. Betul. Misalkan ada yang di ujung nangis gitu Oh. kan. Terus yang di ujung itu berantem. Wow. Namanya anak-anak gitu kan. Senggol-senggolan. Mbak, ini kayak gini gitu kan. Terus ya udah, tetap yang ngajar di depan. Jadi yang apa namanya, yang menyelesaikan itu kakak yang satunya gitu. Oh berarti setiap minggu itu pakai schedule ya kakak-kakaknya ya? Kalau Ada kakak-kakaknya yang ngajar ada berapa? Ada berapa ya? Volunteernya itu. sendiri deh. Kalau pengajarnya ya Kak Pengajar. ya, yang setiap minggu itu ngajar gitu kan. Yang bergiliran itu 15. 15 sampai 16 gitu ya. Iya. 15 sampai 16. Tapi kalau total volunteernya ada Kalau untuk jumlah volunteer itu sebenarnya ada 20 orang yang memang aktif ya. Kemudian kalau untuk volunteer baru kan kita itu oprek terus ya Kak ya. Jadi per batch gitu. Untuk batch yang sekarang itu ada 80 orang Kak volunteernya. Oh, sebenarnya banyak. Iya. Memang yang aktif itu 20-an ya. Iya, dan kita juga nggak mewajibkan kan, kalau karena ini kegiatan sosial ibaratnya kayak gitu kan. Jadi siapa yang bisa datang ya itulah gitu kan. Kita nggak harus ini kamu harus datang di hari ini enggak gitu kan. Kalau misalnya memang bisa ya silahkan, kalau enggak ya nggak apa-apa. Gitu. Berarti setiap minggu koordinasi tim Iya, aja ya. terus. Siapa yang Iya. datang udah gitu Iya, ya. betul. Siapa yang bisa, kadang bisa Iya. lebih dari 2 orang gitu Iya, berarti ya. Betul. Oh. Dan untuk volunteer yang sekarang ini kita lebih fokus ke pendampingan ketika ada event-event tertentu Event-event aja tertentu. sih Kak. Oh, Jadi gitu. iya kita kan sering diundang nih Heeh. Kak. Misalkan kayak kemarin kita tuh abis dari Tambut itu ada Iya. apa OTB ya, Iya. LTB Out of the Box Oke. itu ngundang kita untuk tampil di situ. Jadi kita tuh tampil menari, melukis, demo melukis gitu kan. Terus sama main pianika main musik. gitu, main Oh. musik. Dan yang ngajarin kakak-kakak semua. Kalau untuk iya, ya, ada beberapa yang kita ajarin, terus emang ada yang otodidak dari orang Oh, tuanya. memang kan gitu. mereka udah punya kebiasaan itu Ketertarikan. ketertarikan gitu ya sendiri kan. gitu.
Oh, berarti udah sering diundang kemana-mana ya Kak? Alhamdulillah. Sadila ini ya? Alhamdulillahnya. Alhamdulillah. Selama dari 2018. Betul. Wow, setiap tahun ada atau setiap bulan gitu Kak dapat undangan? Biasanya setiap bulan itu ada kayak Lampung Foodies atau apa, biasanya itu kita nggak telat, pasti ada aja undangan untuk Foodies. entah Iya. Lampung Foodies atau Lampung Night Market gitu-gitu. Itu tuh kita tuh selalu diundang gitu sih. Iya. Oh, nah kalau misalkan kayak mereka gitu ngundang, Mm-mm. yang kakak tampilkan itu dari Sadila apa? Dari anak-anak itu? Yang paling sering deh, yang paling sering. Biasanya menari sih. Menari. Oh, Ya. Kita tuh menari. menari itu macem-macem Kak, Heeh. iya cuma satu gitu kan. Nanti ada dance-nya, Betul. ada tarian tradisionalnya, terus ada musiknya juga Oke. gitu. Jadi kalau dari Sadila itu kayak udah di booking gitu, hari itu buat Sadila. Iya. Karena itu penampilan sampai 10 Iya, Kak. Oh. bahkan lebih sampai Berarti 14. khusus misalkan ada acara mereka ngundang Sadila, udah acaranya Sadila aja. Iya, terkadang ada yang Sadila aja full buat kamu hari ini Iya. gitu Oh. kan. Dijadwalin Oke. gitu. Ada juga kan kita tuh selesai tuh biasanya tuh jam 8 sampai setengah 9 gitu Kak. Malam. Malam. Iya. Dari dari dari- Ba'da Maghrib. Oh, dari Ba'da Maghrib. Jam Oh, 7-an biasanya lah. malam ya. gitu. Iya, jadi kan karena di jeda-jeda itu kan Oke, Kak. oke. Gitu. Oh, berarti ada ya khusus pengundang Sadila untuk tampilan Iya. full dalam acara itu. Iya. Itu dibayar nggak Kak? Kalau itu Diundang kita, Kak. Diundang itu maksudnya Dikabarin, Kak bisa ngisi nggak ya hari ini gitu. Misalnya tanggal sekian, hari Rabu tanggal sekian bulan ini. Iya. Bisa nggak ya Kak? Ya udah kita koordinasi sama mama-mamanya. udah gitu. Mam, maksudnya bisa nggak? dari yang undang itu kakak maksudnya kayak gue budgetin sekian nih gitu. Oh, itu enggak ada ya. Enggak. Karena nggak ada. nggak ada. Hmm. Paling biasanya itu kalau misalkan kayak Lampung Foodies atau apa, Hmm? itu kita dikasih Snack, snack gitu-gitu gitu. sih untuk anak-anak. Anak-anak. Kalau kayak paling kegiatan yang paling besar yang dilakukan Sadila dapat undangan nih, misalkan contohnya kayak Polda misalkan, Iya. ada kegiatan apa, ada acara apa ngundang Sadila gitu, pernah nggak kayak gitu Kak? Pernah Kak. Pernah. Itu Iya. Iya, waktu itu kita pernah dapat undangan dari Polda. Mhm. Di situ kita nggak cuman menari aja, tapi kita tuh demo Dia membatik. Nah, jadi kita membatik di Polda itu sambil melukis juga. Iya, Ada betul. dua, membatik dan melukis. Dan itu juga kita buat pameran. Iya, gitu. jadi ada pamerannya, jadi ada yang melukis sama ada Melukis, yang batik membatik. gitu. Hasilnya tuh dijajarin Kak. dijajarin gitu kan. gitu. Iya. Berarti selama ini kalau misalkan kayak diundang-undang itu memang belum pernah dapat bayaran ya. Maksudnya untuk budgeting untuk anak-anaknya gitu. Kalau Kayak budget misalkan kita ngundang orang gitu kan, kita ininya Iya. budgetnya Iya. segini Iya. gitu. Heeh. Tampilannya Biasanya ini sih, gitu. Instansi besar sih Kak. Instansi. Biasanya kayak buat jajan ya gitu, Iya, jajan ya. anak-anak gitu. Ada Jadi ya. ada gitu dikasih apa namanya per anaknya ada berapa ini gitu Oh, kan. nah Nanti iya. dihitung tuh biasanya sama apa namanya pejabat-pejabat itu kan. Gitu dia ada 20 orang Pak Bu gitu kan. Terus oh yaudah mana anaknya? Jadi oke, kita baris dulu ya sambil foto, nanti barusan dikasih. dapat ini ya, Iya, ampaunya. Benar. Karena kan biasanya kayak gitu, maksudnya gini, ini kan jauh-jauh gitu kan ya. Mm-mm. Terus misalkan kayak kegiatan itu kan memang berarti mereka membutuhkan untuk Akomodasi, ditampilkan ya gitu kan. Berarti kan alhamdulillah kalau misalkan sudah pernah dan ada gitu. Iya. Nah, kalau misalkan kakak-kakak sendiri yang ngajar. Nah, apakah ada gaji Kak? Tidak ada. Alhamdulillah. Kalau misalkan kayak ada kegiatan ya, aku agak-agak ini nih pengen tahu sedikit ya, dikit aja sih sebenarnya. Ya kalau banyak juga nggak apa-apa ya. Iya, nggak apa-apa. Tanya aja. Kalau misalkan ini kan kegiatan Sadila ini kan setiap Sabtu Minggu, berarti Iya. seminggu 2 kali. Iya. Nah, kalau setiap kegiatan ini ada ada donaturkah yang mendanai atau kayak gimana Kak? Kalau donatur kayak donatur tetap gitu Heeh. kan nggak ada Kak. Biasanya itu kegiatan-kegiatan itu kalau misalkan ada event-event besar dari Sadila Oke. kayak POD, Pekan Olahraga Disabilitas, itu biasanya kita ngajuin proposal. Oke. Terus itu kayak ada teater Teater. gitu kan, kayak hari bulan Mei. disabilitas. Iya. Bulan Itu Mei nanti besok ini? Iya, ada Oh, teater. Teater. Iya. Di mana Kak? Di Tambut.
Taman Budaya. Taman Budaya. Ya, stay tune ya. Stay Betul. tune bulan Mei, nanti infoin ya Kak ya. Siap. Kita kesana. Pantau terus IG Sadila ya. IG Sadila, nanti diinfo di IG Sadila ya. Lah terus itu Iya. gimana Kak? Nah dari situ kan kita ajuin proposal tuh. Nah dananya dari situ Kak gitu. Oh, tapi kalau pengajuan untuk- proposal. tapi kalau untuk Sabtu dan Minggu ini dari mana gitu kan? ya itu dari Nah mana? para orang tua ini sendiri punya uang kasnya Kak. Oh. Iya, kalau dari kitanya itu biasanya ada yang penelitian gitu kan. Biasanya yang dari penelitian itu kayak nanya, Kak butuh apa? Atau nanti dari komunitas mana gitu kan datang, Kak butuh apa di Sadila? Apa yang bisa kita bantu gitu. Oh, berarti Bisa dari mereka. saling support dari sama komunitas Iya, lain atau dari para orang tua ya. Iya, betul. Oh, gitu. Tapi kalau misalkan kayak para orang tua menitipkan atau anaknya di Sadila, ada kayak biaya gitu nggak ada? Nggak ada. Nggak ada. Nggak Semua ada. free ya. Iya, free Paling semua. hanya kayak orang tuanya mensupport ini, mensupport itu aja Iya, untuk kegiatan. iya, Gitu. Oh, berarti kalau setiap minggu kan anaknya nggak tentu berapa yang datang Iya, kan? iya. Random gitu kan ya. Mm. Oke. Itu tergantung menyesuaikan orang tuanya kayak. Iya, betul. Kalian nganterin ya. Iya, nanti mamanya kondangan, Mbak, aku kondangan dulu, iya gitu. Nggak maaf ya nggak bisa datang gitu. Itu biasanya jam berapa sih Kak kalau Sabtu Minggu? Jam 10 sampai jam 12. Iya. Oh, 10 pagi sampai jam Iya. 2. Oh, gitu. Nah, kalau misalkan anak-anak itu kan random ya Kak ya. Iya. Anak disabilitas itu kan. Ada nggak sih misalkan gini? Kakaknya biasanya sama si Kak Eli, tapi Kak hari itu Kak Eli nggak ada. Iya. Adanya Kak Miranti. Iya. Nah, itu gimana, rungsing nggak? Iya. 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 Gitu. Jadi kayak mana Kak Eli? Mana Kak Eli? Betul. Mana Kak Eli? Kok Elinya nggak datang gitu? Kapan datangnya? Gitu kan. Sama kalau misalkan saya datang, mana Mbak Mirantinya? Kok nggak datang? Nanti ketemu ibu lagi, mana Mbak Miranti? Belum datang. Hari ini nggak datang, Ma. Paling kita kasih tahu jadwal hari ini dengan ini gitu. Terus suka ada yang nangis nggak gitu Kak? Maksudnya nggak ada nih Kak Eli kan? Ngambek. Nggak mau ngambek. Ngambek. Marah dia. Waktu itu sampai digigit tangan mamahnya. Oh. Karena saking sebelnya Nggak gitu ada kan. ya. Oke, gitu ya, makanya kayak gitu kan agak susah Iya. ya. Misalkan anak si A, Kak Elinya nggak ada. Iya. Karena aku Iya. tuh suka nonton di TikTok kan banyak. Iya. Ya kan. TikTok itu kan banyak. Jadi anak-anak disabilitas itu kan kalau marah kan macem-macem ya Kak. Iya. Gitu. Ada yang suka mukul-mukul, ada yang suka nggak jelas, pokoknya kan macem-macem ya kan. Iya. Gitu. Aduh kayak mana ya gitu. Orang tua itu harus bener-bener legowo gitu kan. Ada yang mecah-mecahin, ngacak-ngacakin barang gitu kan. Itu Masya Allah sekali tuh. orang tuanya tuh sangat amat luar biasa. Iya. Maksudnya kayak kita itu apa ya Kak ya, pasti ada Kak rasa bosan, rasa lelah itu Iya. pasti ada gitu kan. Cuman kita balik lagi gitu kan, kayak orang tuanya aja Semangat, masa gitu. kita enggak gitu kan. Masya Allah. Iya, jadinya kayak jadi semangat lagi gitu Kak. Bener deh. Lah, kayaknya aku kalau mau nanya bener-bener detail, ini nih di luar ini loh, ini pertanyaanku ya. Kayaknya aku bener-bener pengen tahu banget gitu kan. Aduh, masih banyak nih Kak yang bener mau aku tanya di luar dari ini ya, konteks pertanyaan yang dibuat sama kreatif ini. Nah, ada nggak Kak prasangka terbesar kakak-kakak nih yang apa sebelum benar-benar terjun di Sadila? Ada nggak prasangka apa gitu? Kalau aku sih pertama kali ya Kak ya mendengar kata kayak disabilitas gitu kan. Bagaimana ya cara gurunya mengajarnya seperti itu Kak? Kayak mana sih triknya gitu kan? Itu yang aku pikirin kayak gimana ya? Bisa nggak ya gue gitu kan? Iya gitu, bisa nggak ya? Saya bisa nggak sih seperti itu gitu kan? Nah waktu itu main ke SLB. Di situ melihat penampilan anak-anak yang luar biasa dan aku menangis. Pasti sih Kak. Kayak Bakalan keren ya. banget. Apalagi gitu. anak-anak melo kayak kita gini. Iya. Kayak ngelihat yang aduh gitu kan. Kok bisa? Iya. Mereka ini ternyata seperti ini gitu ya kan. Benar. Kalau Kak Eli? Prasangka ya. Apa ya, kalau misalkan dulu itu kayak nggak pernah terbayangkan ibaratnya kayak gitu kan, kita nggak tahu gitu kan.
emang seperti apa gitu kan, di dunia disabilitas itu seperti apa. Jadi kita tuh pengen lihat kayak habitsnya seperti apa gitu kan, karena memang kita tuh nggak tahu sama sekali tentang dunia difabel gitu kan. Akhirnya ya mungkin hampir sama sih, kayak dari rasa penasaran itu jadi kayak pengen coba deh gitu kan. Dan ternyata alhamdulillah nih sampai sekarang ya bisa untuk mendampingi teman-teman disabilitas. Intinya itu aja sih. Karena apa ya, mungkin awalnya kayak berat bisa nggak rasa gitu ya, takut, berat iya. gitu kan. Apalagi awalnya itu kayak ini anak kok tantrum gitu kan. Iya. Ada anak yang tantrum. Waktu itu saya pernah Kak kena tabok, kena tendang sama anak-anak itu gara-gara waktu itu dia lagi mau teater. Waktu itu dia mau teater, saya ngejagain, boleh sebut Nama samaran aja. nama samaran ya. Sebut aja dia A. Ya betul, sebut saja dia A gitu ya. Si A ini udah lama nunggu gitu kan ya, sabar ya A gitu kan, tunggu sebentar lagi kamu mau tampil gitu kan. Tidak, saya mau ke sana kata dia gitu kan. Terus tiba-tiba kena tuh tendangan dia ke badan saya. Kata saya lumayan juga. Itu sih yang awalnya kayak bikin takut, Laki bikin atau perempuan tuh Kak? cowok. Oh, oke. Dan badannya lebih tinggi dari saya. Gitu kan. Aduh gitu kan. Terus tapi lama-lama kan kita belajar juga ya. Jadi setelah belajar juga kita tuh kayak ada evaluasi gitu kan. Nih aku habis ngalamin kayak gini, cara nanganin anaknya seperti apa ya. Nah dari rasa takut kita, rasa yang nggak bisa gitu, akhirnya kita bisa dengan adanya evaluasi. Oh berarti kamu harus gini. Oh kalau misalkan kamu dengan cara ini nggak bisa, mungkin kamu bisa panggil yang lain untuk tangani dia. Paling itu aja sih. Oh. Jadi ada apa namanya saling evaluasi ya, gitu. Karena kadang kan kita kan itu kan balik lagi untuk kontrol emosi kita ya Kak. Betul. Ya? Gitu. Kalau kamu nggak bisa kayak gini, udah kamu panggil aja daripada kamu kesel, emosi ya kan. Iya benar Kak. Ketika kita misalkan Eli, kayaknya aku nggak sanggup dia udahan Mir gitu kan, tolong tanganin ya Mir ya gitu kan. Atau panggil temen yang laki gitu kan. Oke Reja, tolong bantu aku, badannya sangat tinggi gitu kan, aku nggak sanggup gitu. Ya udah panggil Reja, datengin Rejanya, ditanganin sama Reja. Badannya lebih besar dari kita. Kayak gitu, berarti adalah hal-hal yang seperti itu ya teman-teman ya. Balik lagi ke emosi, karena kan kalau misalnya kita lagi dalam keadaan nggak mood aja, kita punya masalah, punya pekerjaan, ya kan, kita kan manusia biasa ya kan. Betul. Gitu. Dan emosi itu mempengaruhi anak-anak itu. Kalau kita nggak mood, anaknya pun sama. Nggak mood gitu kan. Jadi emosi kita membawa emosi dia. Jadi kita ke transfer. Jadi kalau bisa kita itu mengesampingkan apapun yang ada gitu ya. Masalah-masalah yang ada dikesampingkan. Jadi kalau udah ketemu mereka itu bahagia gitu intinya. Ini udah seperti orang tua ya, lebih dari kayak orang tuanya kadang-kadang ya. Kalau orang tua kan lagi emosi marah, kamu diem nggak sih gitu kan. Kalau kakak-kakak nggak bisa ya, nggak bisa, harus geser ya gitu kan. Oke, aku ready gitu. Baik-baik ya gitu. Tapi pernah nggak sih kakak marah sama anak-anak? Pernah marah gitu nggak? Kalau marah sih enggak ya kayak, karena kita itu tadi Kak, karena kalau lagi ada masalah itu kayak samping dulu ya gitu. Jadi kalau marah sama anak itu sebenarnya nggak guna juga Kak. Iya bener ya. Anaknya nggak tahu apa-apa. Jadi kayak Mbak Miran ngapa sih marah-marah gitu ya? Iya. Malah kayak kita kayak kelihatan bodoh gitu. Iya. Makanya kayak kenapa marah-marah? Aku nggak tahu kamu kenapa marah-marah gitu. Iya. Bener ya. Jadi emang benar-benar harus emosi itu bener. Kalau kita kan yang normal, aduh, emosi itu benar-benar. Satu lagi Kak, sebelum kita apa hal yang justru membalikkan cara pandang kakak-kakak kepada anak-anak disabilitas itu? Yang membalikkan cara pandang. Oke, mungkin hal yang dulu itu yang berkesan banget itu tuh di teater pertama Sadila sih. Kayak emang mereka bisa ya teater di panggung sebesar ini gitu kan. Kita mungkin udah biasa di panggung kecil gitu kan. Tapi di panggung sebesar ini dengan jumlah penonton yang luar biasa gitu kan, dengan konsepan yang seperti ini tertata ibaratnya gitu
emang mereka bisa, dan itu ternyata memang bisa, dan itu di luar dari ekspektasi kita, karena kita selama mendampingi ketika anak-anak latihan itu tuh berbeda banget pada saat Jauh tampil. banget, Kak. ya, makanya kayak Wah. ini pasti ini luar biasa banget rasanya, walaupun kami di belakang panggung itu rasanya pengen nangis kan, Terharu ya Kak. terharu ya. banget itu sih. Ternyata Beda bisa, dari gitu. mungkin mereka Iya. juga punya gini kali ya, latihan aja gitu, tapi pada Iya. saat di hatinya pada saat Iya. tampil ya benar-benar Iya. all out gitu Betul. kan. Jadi mereka itu tahu loh kapan wayahnya tampil, kapan wayahnya latihan, dan waktu tampil mereka harus totalitas ngerti mereka itu. Iya. Gitu. Keren berarti ya Kak ya. Iya. Jadi itu kayak ternyata pandangan kita terhadap mereka tuh nggak Nggak sekecil itu Oh, gitu kan mereka ternyata ketika kita pas kita masuk ke dunianya, wah itu keren Keren banget. anak-anak itu Betul. ya. Makanya itu kan saya bilang kayak saya tuh nggak pernah terlibat langsung, nggak terlalu familiar. Emangnya apa yang bisa dilakuin sama mereka gitu kan? Ternyata waktu masuk, wah luar biasa banget gitu kan. Iya. Itu. sampai amazed gitu kayak Always banget. ya Allah ternyata bisa Iya, gitu. Kan makanya suka ada dibuat film-film itu ya kayak Iya. kan gitu kan, orang kadang suka meremehkan atau mengecilkan anak-anak disabilitas, ternyata apa namanya mereka itu lebih bahkan mungkin ya dari yang Iya. normal, Betul. iya kan. Iya. Cuman memang harus bagaimana cara kita membimbingnya aja. Iya, betul. Gitu ya Kak. Wah keren sih kakak-kakak Sadila ini, ya boleh diminum dulu Kak, kayak capek ya ngomong terus ya, kita minum dulu, kita makan dulu. Boleh Kak, kita minum dulu Kak. Aku juga udah aus sih teman-teman ya, kali ini nggak ada endorse ya. Oke. Semoga ya, semoga Semoga. soon ya. Coming soon. Tim kreatifnya gagal endorse-nya. Mantap. Nah Kak, tapi kalau misalkan hal-hal gini ya, kalau aku lihat di media sosial, ada orang tua yang bukan bangga ya, maksudnya masih bangga lah, masih tetap bangga punya anak walaupun disabilitas, masih suka dipost, dibuatkan video gitu kan ya. Tapi ada juga orang tua mungkin yang berkecil hati, tidak ingin orang lain tahu gitu kan. Iya. Nah anaknya seperti itu, itu kayak gimana sih Kak? Manusiawi atau enggak sih? Manusiawi sih. Iya, karena kan itu lagi ya kayak proses Oke. proses penerimaan sebenarnya Kak, ketika orang tua memiliki anak berkebutuhan khusus itu yang paling berasa itu pasti orang tuanya, dan pasti kena ke ibunya gitu kan. Iya. Kayak ibunya kayak kok anakku kok kayak gini ya, Iya. jadi berkecil Iya. hati gitu kan. Maka dari itu kan kayak mau di show up ya, anakku kok kayak gini nih, nggak bisa apa-apa gitu kan. Itu terjadi di Sadila gitu kan Kak. Ada ya. Ada, Kak. Oke. Waktu itu anaknya mau sekolah gitu kan, karena mungkin orang mampu ya Kak ya, jadinya kayak taunya SLB itu sekolahan yang ya benar-benar buat anak berkebutuhan khusus gitu kan. Terus rasa penerimaan dari orang tua itu kan masih belum cukup ya Kak ya, jadi kayak aduh emang harus ke situ ya gitu Masih kan. kayak yang aduh masa sih gitu, pengennya anaknya Iya. sekolah normal kan. Iya, pengennya sekolah reguler aja lah gitu Agak kan. maksa gitu ya. Cuman ya hasil dari psikolognya kayak ngomongnya sekolahin aja nggak apa-apa di SLB gitu kan. Cuman waktu itu masih di Sadila gitu kan, di Sadila, jadi para orang tua dan teman-teman gitu kan volunteer kayak it's okay mam, nggak apa-apa, kita tuh nggak boleh kayak gitu gitu kan. Karena kalau berlarut-larut jadi ya kasihan anaknya bener. gitu kan. Anaknya nggak bisa sosialisasi, anaknya nggak punya teman-teman. Seharusnya anak-anak itu kalau mau berkembang itu kasih lingkungannya gitu. Karena wayahnya main gitu kan, bergerak, ya udah kasih lingkungannya gitu kan. Nah makanya kenapa ke Sadila gitu kan, inilah lingkungannya gitu loh, ke Sadila biar apa, biar tahu loh dia, oh ini temen aku tuh nggak cuman satu atensi aja gitu kan, tapi berbagai macam gitu kan. Nah dari situ anaknya tadinya mamanya minder gitu kan, kayak malu gitu, mbak bisa nggak sih mbak sebenarnya gitu kan,
Bisa Ma, harus percaya diri. Kalau mamanya berkecil hati, bagaimana anaknya Benar. gitu kan. Oke, dari situ bisa ya Mbak ya. Nah dari situ mulai belajar komunikasi sama teman-temannya. Dari situ mulai juga tampil depan Oh. umum. Jadi orang tuanya, oh ternyata anak gue bisa, Iya. gitu ya. Jadi Sampai ada kepercayaan nangis. diri dari orang tuanya, Betul. gitu. Iya, Oke. benar. Soalnya aku punya juga gimana ya, sepupu, Mhm. anaknya itu apa sih? Dia autis kayaknya dia itu. Jadi emang nggak bisa ngomongnya lama gitu. Jadi segala ngacak-ngacak tapi nggak ngomong, tapi bergerak terus gitu. Iya. Memang dia sekolah kayak sekolah berkebutuhan khusus, dia rumahnya di Mesuji sih. Mhm. Nah, jadi dia jauh sekolahnya Kak, ke sini ke Tanjung Karang. Aku tapi di mana ya lupa deh. Oh, dekat Bumi Waras ada ya? Dekat Bumi Waras. Bumi Waras. Apa Dekat ya? Wai Halim. gak tau deh, lupa deh aku ya. Pokoknya ada deh di Tanjung Karang sih dia. Memang mungkin ya orang tuanya ibu ya, lebih ke ibu sih. Agak berkecil hati karena mungkin kurang support dari lingkungan. Itu Betul. Kak. Nah, Bener banget. betul. Makanya kenapa kadang itu orang tua buat komunitas. Untuk apa? Untuk saling menguatkan satu sama lain bahwa mereka itu nggak sendiri loh. Gitu. Makanya orang tua itu, ikatan orang tua Antar orang tua ya. antar orang tua itu sangat kuat banget sih. Penting ya. Iya. Terus sama memiliki anak yang disabilitas gitu ya. Bener Betul. banget. Iya, karena kalau ibu itu yang agak berat ya. Iya, betul. bener. Gitu. Jadi mungkin kayak orang tuanya mungkin gitu ya. Karena gini, aku misalkan itu kan sepupuku ya kan, Iya. kandung ya. Jadi misalkan aja kumpul gitu, dia agak aduh nggak bisa, anak gua rempong gitu kan. Iya. Sebenarnya kita nggak apa-apa Iya. gitu kan. Cuman dia kayak kurang percaya diri bahwa Iya. anaknya, sedangkan nggak bisa, anaknya harus dibawa kan. Oh, anak gua nggak bisa rempong, main dong ke sini. Udahlah nggak usah, anak gua ngacak-ngacak rumah lo gitu. Gua ngacak-ngacak rumah lo gitu. Jadi dia kayak kurang percaya diri untuk membawa anaknya. Padahal sebenarnya kita tuh nggak apa-apa, Iya, nggak apa-apa apa-apa banget Jadi kan ya Kak. kita tuh mau ngomong ih nggak apa-apa loh gitu. Cuman kalau aku ya, Mm-mm. karena oh mungkin dia punya perasaan kurang percaya diri dengan anaknya atau kayak Betul. gimana gitu kan. Gitu. Mungkin dia butuh support dari kakak ya malah. Kayak it's okay, nggak apa-apa gitu. Sebenarnya iya, kalau aku kan sebenarnya nggak apa-apa loh gitu kan. Cuman dia kayak lebih membatasi. Jadi dia juga jarang mau yang namanya main atau kayak mana gitu kan. Kasihan, sedih sih gitu. Ada sepupuku sendiri. Oke lah ya, sabar ya buat kamu. Aku dukung tetap ya. Karena anak itu kan ditipar. Jadi memang Iya. tetap harus kayak gimana pun. Iya benar. Ya kan. Surga loh Kak itu. Iya, Anak Masya surga. Allah, keren. Dan sekolah disabilitas tuh mahal loh Kak. Mahal banget. Ya kan? Mahal loh. Masa aku juga baru tahu biayanya ya. Iya. Oh, ternyata sekali pertemuan tuh segini, sekian gitu. Iya. Wow. Iya. Jadi kalau misalkan ada nggak sih Kak yang datang ke kakak nih ke Sadila, orang tuanya kurang mampu, terus kayak mana ya Kak, aku tuh pengen anak aku tuh punya lingkungan yang baik dan dia bisa, tapi aku keterbatasan ekonomi, finansial. Bisa nggak gitu? Ada nggak di Sadila? Di Sadila itu kebetulan Kak, kemarin itu ada donaturnya. Oke. Gitu 2 orang gitu kan. Buat sekolahin salah satu dari kita, dari anak di Sadila gitu. Jadinya dibantu lah sama si orang ini, Sama si donatur ini. iya gitu. Untuk Oke biaya Kak, kayaknya sekolah. aku mau mau bantu si anak ini nih gitu kan, karena kan dapat cerita dari kita gitu kan, kayak kesulitan ini mamahnya gitu kan bayarnya. Yaudah aku aja yang bayar katanya gitu. Luar biasa ya Kak. Iya, Kakak. jadi volunteernya yang ikut bayarin Oh, sekolahnya gitu. bekerja sama dengan volunteernya juga Iya, ya kayak luar sama-sama. biasa loh kakak-kakaknya ini, masya Allah ya. Aku belum tentu bisa ya kan. Semoga Alhamdulillah. saja. Ya mudah-mudahan lah Kak. Halo, ini aja udah menyentuh hati bener-bener. Aku break ini ya, salat maghrib. Oke. Apa ini hal yang paling menyentuh kakak-kakak, Kak Eli, Kak Miranti, yang suka kakak saksikan gitu saat mendampingi teman-teman difabel?
Kamu dulu. Kalau aku sendiri sih tuh yang paling menyentuh ketika orang tua tuh bilang makasih banyak ya Mbak, makasih banyak banget udah bantu anak aku, udah ngajarin anak aku kayak gini, semoga sehat selalu ya Mbak ya. Jadi didoain malah aku kayak mamanya harus semangat gitu. Kalau kita semangat terus pasti gitu. Karena apa ya, mungkin orang tua itu juga orang tuanya lu tuh orang lain tapi lo segini sama anak gue gitu kan, dengan ikhlas gitu kan. Iya lah Mbak, pasti dia akan aku juga mungkin ya, aku sebagai orang tua ya, kalau misalkan ada yang memang sayang sama anak aku dengan tulus itu dan benar-benar membantu itu pasti wah hebat banget sih gitu. Kalau Kak Eli? Kalau hal yang menyentuh ya, kalau ini POV ke orang tua, saya ke anak ya. Jadi waktu itu anak-anak disabilitas itu punya kepekaan yang luar biasa, lebih dari manusia Normal. ya seperti itu ya. Jadi waktu itu pernah kan, saya tuh lagi agak nggak mood gitu kan ya, saya lagi bete dikit lah gitu kan. Terus ada satu anak datang ke saya, dipeluknya puk gitu, dia diem aja. Abis itu saya nangis di pelukan dia. Jadi kayak kebangun. Iya, jadi kayak rasanya empati dia itu lebih tinggi daripada kita gitu loh. Jadi kayak ketika kita sedih, mereka itu tahu kita tuh lagi sedih gitu kan, dia tuh langsung meluk, kenapa gitu. Jadi kayak aduh, itu menyentuh banget sih. Tiba-tiba di kerasa ya, mereka tuh feelingnya kuat ya. Iya banget Kak, bener ya. Kalau Jadi- kita kan paling kalau lagi galau udah lah gitu Iya. kan ya. Kalau mereka tuh langsung kayak yang Langsung bener-bener- aksi. langsung aksi gitu sih. Ya, kita aja dengan manusia normal, manusia normal lagi. Iya. Dengan orang yang normal aja empatinya masih agak kurang. Ternyata anak difabel tuh empatinya luar biasa. Luar biasa banget. Ternyata Iya. ya. Oke. Nah, pernah nggak ke kakak-kakak ini merasa marah nih dengan keadaan ini gitu ya selama menjadi volunteer? Marah gitu. Atau kayak marah pada keadaan atau pada sistem pemerintahan? Astagfirullahaladzim ya, ini pertanyaannya lo ya. Marah dengan keadaan pada sistem pemerintahan mengenai kepedulian terhadap teman difabel. Ini gimana nih buat pertanyaannya, datanya banyak. Ini kreatif gue nih. Jadi gitu, ada nggak Kak? Sebenarnya kita ketahui lah ya Kak ya, sistem pendidikan sekarang itu ya revisi lagi benar, gitu benar. kan, ganti menteri revisi Ganti lagi lagi, iya, gitu benar. kan. Bukan cuman ke anaknya ya Kak ya, sebagai guru juga kayak kayaknya kita belajar lagi nih. Jadi guru lagi itu nih, gitu belajar ya. terus gitu kan. Jadinya kan kalau untuk ke disabilitas sendiri gitu kan Kak, kayak gemes aja gitu kan Kak, kayak Gregetan gitu ya Kak ya. gitu loh. Di Lampung ini kan, khususnya Lampung ya, untuk disabilitasnya tuh lumayan banyak. Oke. Di Bandar Lampung itu sekolahan SLB. Itu tuh ada 8. Nah, kurang untuk Sekolahan itu kurang Iya. untuk menampung segitu banyaknya anak disabilitas yang ada di Lampung. Artinya kan gitu. banyak kan Kak, Iya. gitu. Itu kurang Kak. Maka dari itu kayak tolong ya para pemangku kepentingan, tolong buat SLB lagi Lebih gitu. banyak. Buat Lebih teman-teman banyak. kita, buat adik-adik gitu kan, karena banyak yang nggak tidak terpenuhi begitu. Jadi ya kan masih ada waiting list lagi buat tahun depannya. Padahal sebenarnya udah harus masuk sekolah. Iya. Gitu. Jadi harus tertunda ya Kak ya, Iya. karena kekurangan Sekolah. kurang. kurang lokalnya. Lokalnya. Betul Ternyata sekali. banyak. Banyak. Dari 100 berapa persen anak Berapa ya? Kalau di Indonesia, bahkan di Lampung itu Lampung aja Lampung? iya, kalau di seluruh Indonesia seluruh sebenarnya Lampung itu urutan ke berapa gitu, 10 besar lah. Masa? Iya. Kak. Makanya itu termasuk banyak di Lampung Iya. ini. Oh. Gitu. Jadi kalau untuk berapa persennya kayaknya
Kayaknya maybe 70 ya. 70-an 70%. ya. Sekolahannya baru cuma berapa persen? Iya, jadi nggak imbang, nggak balance Iya, gitu Nggak kan. balance. Oh, berarti Kan- kalau misalkan masuk sekolah STB itu harus waiting list, Kak. Iya. Iya, beberapa sekolah Kak. Beberapa kayak gitu. sekolah. Kalau swasta kan enggak ya Kak ya, Enggak. gitu kan. Heeh. Cuman ada sekolah-sekolah yang murah juga Mhm. gitu kan. Kalau yang murah-murah begitu itu kan mempermudah orang tua yang menengah ke bawah. Iya. Jadinya kayak aku mau sekolah sini aja deh karena SPP-nya murah. Iya, Kalau iya, iya. mau yang mahal-mahal aku nggak bisa gitu. Kalau yang swasta yang apa namanya memang fasilitasnya memenuhi ya ada harga ada rupa Ada, lah iya, Kak, betul. gitu. Ya, karena kan nggak semua orang tuanya juga mampu Iya, kan. betul. Gitu. Emang apalagi yang sekolah biasa aja lumayan. Iya. Harga untuk biaya sekolah. Iya. Sebulannya aja lumayan ya. Iya, bener. Aku tahu sih, Kak, karena dari sepupuku itu, Mm-mm. ya kan. Gitu. Makanya kadang-kadang banyak orang tua yang anaknya disabilitas ya udah di rumah aja gitu Iya, kan. Kasian pada ya, Kak. akhirnya. Pada akhirnya ya. Mm-mm. Tuh, jadi tolong ya untuk para petinggi-petinggi pejabat ya Mm-mm. untuk dibantu Iya. anak-anak disabilitas ini Betul sekali. supaya dibuatkan sekolah iya buat sekolah lagi. SLB yang Iya. banyak Iya. Bukan cuma di Bandar Lampung tapi seluruh di- Lampung. di Lampung khususnya ya. Gitu. Mudah-mudahan bisa sampai ke mereka. Iya, amin. karena kayak di Pesawaran aja itu baru ada SLB di tahun kemarin kalau nggak salah. Sawaran. Iya. Tahun 2002 24 atau 2023 gitu. Itu Oh. baru ada satu. Sebelumnya, selebihnya sedangkan nggak ada. banyak anaknya. Ada. Iya. Iya. Heeh. Wow. Terus di Gitu. apa namanya? Di Lampung Barat. Oh, iya. Lambar. Lambar. Kalau Lampung Ini Barat lagi proses Baru ini berarti sekolah. baru Betul. ada. Mm-mm. Jadi masih banyak banget yang memang belum terfasilitasi untuk anak-anak disabilitas itu. Jadi kalau misalkan anak itu memang belum sekolah, mereka di rumah aja, Kak, belajarnya. Iya. Iya. Atau mungkin kayak sepupu aku dari Uji kan Mm-mm. ke Iya. Ada Tanjung kalau yang Karang. mampu. Tapi yang mampu. Hmm. Ya itu orang tuanya pegawai negeri sih Iya. dua-duanya. Kalau yang enggak, Kalau yang nggak mampu Iya, ya kasihan ya. betul. ada beberapa guru kayak di Lampung Barat gitu kan menerima apa anak berkebutuhan khusus gitu Kak ya di sekolah negeri. sekolahannya ya. Mm-mm. Iya. Ya udah nggak apa-apa kamu kesini aja belajar gitu. Apa kita terima gitu. Tapi agak kerepotan mungkin. Iya. soalnya gitu. Jadi ya itu Kak untuk memfasilitasinya itu gitu kan. Ya, Kalau kakak-kakak sendiri sudah pernah sampai ke luar Bandar Lampung berarti untuk meneliti anak-anak disabilitas? Alhamdulillah. sudahnya kunjungan. gitu Sudah. kan. Iya sudah, kita udah ke Lampung Selatan juga. Ada cabang di Lampung Selatan, Sadila Oh, Lampung Selatan. Di mana itu Lampung Selatan? Di Sidomulyo. Sidomulyo, Lenda. Iya, ya. Ah. Terus itu di Kota apa? Bumi. Kota Bumi. Oh, Kota Bumi ada. Ada. Di heeh. Metro, Di Metro terus sama Sewu. Tuba, Tulang Bawang. Tubaba ya. Tulang Bawang. Berarti ada Sadila di sana ya? Iya, kayak apa bermitra gitu sih. Bermitra Kak. ada. Kayak misalkan Kak mau ada kegiatan apa nih gitu. Oh. Jadi kayak saling berkolaborasi sama mama-mamanya di sana. Oh, oke. Tapi pusatnya Sadila di Untung Bandar tadi, Lampung. Bandar Iya. Lampung ya. Oh, oke. Oke. Nah, Kak, ada nggak sih bentuk stigma gitu yang paling menyakitkan yang pernah kakak-kakak lihat selama ini gitu, selama di Sadila? Nah, boleh nih dari siapa dulu? Miranti dulu aja. Oke, stigma yang sedih ya Kak ya. Oke. Kayak, bahwasannya lingkungan sekitar sih Kak, Mm-mm. gitu kan. Jadi kita harus apa ya, memberitahu Mm-mm. ke masyarakat yang apa di Sekret Sadila gitu kan, bahwasanya waktu itu pernah Kak jauh banget Kak dia lari gitu kan Kak. Oke. Sampai ada yang bilang anak siapa ini? Kabur gitu Kak? Iya, kabur. Oke. Anak siapa ini? Gitu kan. Oh. Jadi kayak kurang aware gitu kan. Jadi ya kayak agak terganggu lah ya Iya, Kak iya, ya. iya. Tapi dari kegiatan kayak berbagi takjil tadi Kak, itu kan sebelum kita keluar itu kan bagi-bagi ke para warga dulu gitu kan. Mm-mm. Nah dari situ kita ngenalin ini anak Sadila loh, anak berkebutuhan khusus oke. gitu kan. Nah dari situ Kak kayak kita kasih gitu kan. Oh ternyata tuh stigmanya jadi berubah. Yang tadinya kayak ini anak ngapain sih gitu kan. Kok susah banget diaturnya, kok dipanggil-panggil nggak balik lagi gitu kan.
sedihnya di situ sih Kak. Tapi dari situ berangsur pelan-pelan, proses juga gitu kan. Dari situ kayak oh iya bisa nih gitu kan. Ada sampai ke belakang Kak. Kita cari muter-muter. Jadi ada yang ke atas, ke bawah gitu kan, ke depan. Ngumpet gitu, kabur gitu Kak? Iya, ke gang samping. Oh. Terus tuh untungnya karena udah tahu itu anak Sadila gitu kan, kayak ya ampun kata itu kan, dia lapar, dikasih makan sama ibu itu. Iya. Jadi kayak main sini aja gitu kan. Aku lapar kata si anak itu gitu Ngeri kan. hilang gak sih Kak? Iya. Ngeri hilang gak? Iya. Karena kalau misalkan anak-anak SD mungkin masih inilah ya, kita bisa memaklumi ya kan. Mungkin mereka kayak belum terlalu mengerti kalau anak itu berbeda. Tapi kalau yang dewasa itu kan kadang-kadang yang menyedihkan gak sih, kita miris ya kan. Betul. Udah tahu memang dia berbeda, tapi kita masih tetap menyamakan gitu dengan kita yang biasa. Ada sih Kak, aku juga pernah tahu itu gitu. Jadi lebih dikasih tahu ya. Karena mereka itu nggak aware lah intinya kayak gitu bener. kan. Terus kadang itu ya udah dikasih tahu memang sengaja ngeledekin loh, Kak. Ada kan anak-anak begitu. bener. Suka ya udah tahu anaknya begitu nih. Kalau misalkan diledekin dia marah gitu kan, bisa dipukul sih ini kan yang ledekin, tapi dia suka banget gitu kan. Jadi kita ya bingung ya kadang. Aduh. Berarti di sekolah Kak Eli atau Kak Minanti ada nggak? Ada di tempat saya. Ada ya. Iya, di sekolahku juga ada. Kalau Kak Minanti kan lebih ke anak TK. Ya maksudnya kalau anak TK masih bisa kita maklumin ya karena belum terlalu mengerti. Kalau Kak Eli kan anak yang udah remaja ya. Ya itu, mereka itu kadang udah dikasih tahu tapi suka ngeledek. Jadi pernah nih, ada anak itu gangguan emosional ya. Jadi anak ini lagi tidur. Kalau tidur diganggu atau dibangunin, ngambek lah ya. Itu tuh bisa sampai lempar kursi gitu kan ya. Jadi anak-anak kelasnya terutama yang laki itu tuh bangun gitu ya. Terus waktu anak ini udah bangun, dia orang pada tidur. Terus karena dia kebangun gitu kan, dia marah kan, ada yang bangunin, dia angkat kursinya tapi dia bingung mau lempar ke siapa karena teman-temannya pada tidur ya. Yang cewek jadi korban pada ketakutan lari semua. Itu jadi mereka itu kalau ditanyain kenapa kalian kayak gitu, bosen Bu, sengaja biar rame. Biar seru aja Bu. Ya ampun, jadi mereka itu emang ya luar biasa juga gitu kan ngeledekinnya. Gitu. Ya kayak mana ya, juga kan. Tapi balik lagi gak sih ke gurunya juga ya Kak ya. Memang benar-benar harus benar-benar kontrol kalau misalnya ada anak yang berkebutuhan khusus di sekolah yang normal ya Kak. Makanya waktu itu kan kadang kita suka sharing sama guru-guru kan. Waktu itu ada salah satu guru bahasa Indonesia yang aduh gimana ya nanganin anak ini kalau misalkan ditegur kayak gini gitu kan. Yang penting kita ya tadi stay cool gitu kan. Kita jangan takut sama si anak itu. Kalau kita kelihatan takut, anak itu makin tinggi gitu loh. Gitu ya. Iya. Makanya kita biasa aja diemin, kenapa gitu kan. Silahkan duduk, tidak perlu marah. Nanti dia itu, dan itu dipraktekin sama guru bahasa Indonesia itu. Dan si anak itu langsung emosinya reda dan minta maaf sama gurunya. Artinya kan memang bisa dia orang itu dikasih tahu loh. Sebenarnya bisa gitu. Cuman kita memang nggak boleh kelihatan kalau kita tuh takut. Bener. Karena kan mereka emosionalnya lebih tinggi ya. Betul. Nah setelah itu guru itu cerita ke saya, panas dingin keringet dingin. Padahal deg-degan banget gitu waktu ngadepin dia, takut dilempar. Ternyata enggak, alhamdulillah nggak sampai dilempar. Kursinya ditaruh lagi. Gitu sih. Kadang-kadang juga kita malas ngeladeninnya gitu nggak sih, kalau lebih ke situ ya. Malas pusing gitu kan. Udahlah biarin aja gitu. Lebih kayak udahlah gitu. Oke lah ya. Berarti kalau Kak Eli stigmanya dari sekolah ya. Oke. Kalau boleh jujur nih Kak, nah siapa yang lebih kuat, kita atau mereka? Kita yang normal atau mereka? Ini kuat apa nih tapi ya? Yang kuat dari segalanya, maksudnya kayak dari segalanya sih Kak. Dari pola pikirnya, terus dari hatinya, pokoknya dari segalanya deh. Kalau ditanya siapa yang kuat, kita
atau mereka gitu kan. Semuanya tuh kuat Kak, tapi ada porsinya masing-masing. Gitu. Jadi misalkan kayak anak ini A gitu kan, dia tuh lebih kuatnya di matematika gitu. Kalau yang kita seninya gitu. Kalau yang satunya lebih ke narinya gitu. Jadi masing-masing tuh punya kemampuan masing-masing gitu. Jadi dibilang kuat yang mana? Kita apa mereka? Sama-sama kuat, sama-sama setara Kak gitu. Kalau dari mental nih ya Kak, itu tadi kan mental ya. Kalau misalkan kalau dipikir kayak belajarnya gimana Kak, untuk akademiknya gimana, nah para orang tua itu Kak, yang penting anaknya tahu angka dan huruf, it's okay gitu. Mereka nggak nuntut kayak harus bisa tambah-tambahan susun ke bawah gitu, nggak harus gitu kan. Tapi yang penting mereka tuh udah bisa mandiri, udah bisa mandi sendiri, makan sendiri, kontrol emosi sendiri gitu. Itu yang penting menurut orang tuanya gitu. Jadi kalau di sekolahan juga tuh mereka tuh kalau misalkan kayak belajar gitu kan, mereka tuh lebih ke kayak ekstrakurikulernya gitu kan, lebih dimatenginnya di lapangan gitu. Di luar daripada di kelas keterampilannya lebih diasah sih. Tapi emang kalau anak-anak disabilitas itu lebih terampil loh ya Kak. Gitu karena memang lebih dikuatin di situ juga Kak, gitu kan, karena mereka punya keinginannya gitu kan, pengennya aku sukanya nari, aku sukanya melukis, aku sukanya batik gitu. Iya. Berarti emang sebenarnya sama, cuman profilnya aja berbeda. Betul. Kadang mereka itu apa yang mereka miliki, yang mereka bisain gitu ya, itu nggak kelihatan. Jadi kayak makanya kita yang biasa itu suka kayak gitu, kayak memandang sebelah mata lah ya kayak. Masyarakat umum itu begitu ya. Gitu kan. Karena masyarakat umum tuh masih kayak emang bisanya apa sih? Iya, benar Kak. Oke. Jadi apa ini Kak pelajaran terbesar kakak-kakak nih tentang syukur yang kakak-kakak dapetin dari kegiatan di Sadila ini? Syukur, bersyukur. Rasa syukurnya itu rasa syukur karena bisa mendampingi teman-teman, terutama kalau misalkan ada anak yang bisa berkembang karena usaha kita. Itu tuh kayak masya Allah, rasanya kayak bermanfaat banget sih. Itu sih lebih bisa bermanfaat ya Kak. Iya betul. Kalau Kak nanti kalau aku sama aja sih sebenarnya Kak. Sama ya Kak. Karena kayak bersyukur banget gitu kan bisa di lingkungan ini. Betul. Kita bisa melihat bagaimana cara mereka tuh memandang dunia ini gitu kan. Jadi kayak kalau kita mandangnya aduh susah nih di dunia ini tuh capek doang gitu kan. Kalau mereka tuh nggak kenal Kak yang namanya capek. Bener, nggak kenal lelah ya. Nggak mengenal rasa lelah, yang taunya hari ini aku belajar, ya itu yang aku dapat gitu. Lebih natural anak-anaknya kayak gitu. Benar sih. Nah, ada info ya. Katanya Sadila ini pernah hadir dalam acara grand opening Out of the Box yang dihadiri oleh Thomas Americo. Bener Kak? Bener banget. Nah, boleh nggak cerita ini ke sahabat-sahabat NU ini? Gimana itu Kak? Dari siapa nih? Siapa dulu nih? Boleh. Jadi waktu itu kita tuh dapat kontakan lah dari Out of the Box gitu kan. Mereka itu bilang ngundang lah, mau ngajak kolaborasi gitu kan. Nah di dalam kolaborasi itu kita diminta untuk memberikan penampilan, dan penampilannya bebas apa aja, tentukan temanya apa gitu kan. Oke, kita langsung buat tuh temanya seperti ini, nanti di kegiatannya itu seperti ini gitu. Terus kita sediakan anaknya, terus diminta untuk nentuin tanggal. Akhirnya sudah waktu hari H ya ternyata itu kita dapat undangan juga untuk menghadiri grand opening. Setiap yang mengisi kegiatan itu diminta hadir untuk grand opening gitu aja sih Kak. Jadi bisa membersamai Pak Thomas itu. Keren berarti ya teman-teman ya. Itu awalnya dari
Jadi ada salah satu siapa itu namanya, narahubung dari Out of the Box, itu tuh menghubungi humas kami. Oh, berarti mereka yang menghubungi ya? Iya, Kak, benar. betul. Gitu Kak. Oh, gitu. Keren loh, Masya Allah, tepuk tangan dulu buat Sadila Lampung ini, weh, ya. Terima kasih. Itu loh Pak Thomas America loh, ya kan? Siapa yang gak mau, ya kan? Aduh, aku jadi merinding serius. Nah, terus anak-anaknya banget excited banget pasti ya Kak ya? Iya, dia mereka selalu excited excited bertemu dengan orang-orang baru sih Kak. Tapi kalau misalkan kayak acara kayak gitu kan, itu kan acara penting gitu kan. Iya. Ada nggak sih yang tantrum gitu Kak? Ada aja. Mereka itu ini sih Kak, bisa menempatkan Posisi ya. posisi. Iya. Iya. Betul, udah dikasih tahu ini acaranya ini Iya, dengan ini harus kayak gini Iya. gitu ya. Betul. Dan mereka itu kalau misalkan di briefing, meski mereka mungkin pandangannya emang mereka bisa di briefing, bisa Kak. Oh. Mereka itu bisa di briefing, yang penting kita tuh kasih tahu di awal loh. Ini nanti kayak gini-gini, kalian harus duduk dengan tenang, menunggu antri gitu. Mereka akan tahu. Gitu. Iya. Mereka Nah, tahu. dari Pak Thomas sendiri gimana ininya Kak? Ya. Apa namanya sambutannya untuk anak-anak Sadila? Sangat excited ya Kak Sangat ya. excited ya, Masya Allah. Begitu. Jadi kayak Mendukung ya, mendukung Kak. kegiatan ini begitu. Wah, keren loh, Masya Allah ya. Aduh, aku tuh ya nggak ekspektasi tuh, aku tuh ternyata seperti ini gitu, nggak di luar ekspektasiku loh. Sadila ini bener Kak. Tadi aku pikir Masa gini, iya, Kak? karena mungkin aku kurang ini ya, kurang update ya tentang Sadila ini ya kan. Terus dikasih tahu linknya di Instagram kan. Oh, ternyata banyak kegiatannya ini dan keren-keren kan. Oh, kata gitu kan. Dan ternyata setelah ngobrol dengan kami nanti dan Kak Eli, wah luar biasa ya, banget malahan ya. Aku nggak pernah menyangka. Sebenarnya malah itu tuh postingan-postingan itu tuh ada lebih banyak yang nggak diposting. Iya Kak. Kak. Oh, itu sedikit Iya, aja iya, sedikitnya Kak. ya dari Itu itu. betul Kak, banyak yang nggak Betul diposting banget. malah. Iya. Kebetulan medianya Kak Eli. Oh, ininya admin medianya Iya. ya, Kak Eli ya. Sesuai mood Kenapa Kak? Sesuai mood ya Kak. Sesuai mood gitu. Gen Z. Ya, ini kayaknya moodnya naik turun nih Kak Eli nih, ya, Iya. kebanyakan kerjaan di sekolah. Oke, nah ini lanjut nih perihal pergulatan batin dari kakak-kakak ini. Lah, pernah nggak Kak Eli atau Kak Miranti dan teman-teman di Sadila lainnya kayak merasa lelah gitu ya kan? Terus kayak, aduh gue pengen berhenti aja deh gitu ya? Atau ada pernah merasa di titik terendah gitu ya selama kakak di Sadila ini? Pasti. Kalau lelah itu pasti. Karena apa ya Kak ya? Kita tuh kalau ngajarnya nggak lelah Kak. Kalau ngajarnya? Iya, kalau ngajarnya itu tidak lelah gitu kan. Cuman dari para orang tua biasanya untuk koordinasi gitu kan Kak. Jadinya ada beberapa kan orang tua yang kayak, kok kayak gini sih Mbak, kok kayak gini sih Mbak gitu kan. Dari situ kayak aku harus kayak mana ya gitu, untuk apa ya, memuaskan para orang tua ini gimana ya gitu kan. Terus ya dinasihatin lagi sama teman-teman kayak, kita tuh nggak bisa loh memuaskan semua orang gitu kan. Nggak bisa kayak orang bilang kita ikutin ya, nggak bisa kayak gitu. Cuman itu agak kayak aku harus kayak mana ya. Sedih Kak, Sedih ya, soalnya lebih ke gitu sedih kan. ya. Kita tuh Iya. segininya loh, maksudnya kayak kita tuh mendampingi benar-benar gitu kan. Ayo support bareng-bareng gitu. Adalah Kenapa kok orang tuanya malah kayak memandang kita tuh kok kayak gini gitu. Nah, terus kayak gimana itu Kak supaya kakak-kakak tuh tetap bertahan gitu ya dari yang kakak-kakak alamin itu dari para orang tua. Balik lagi sih Kak, yang namanya lelah itu kan tadi ya pasti ada kan. Cuman kita lihat lagi anak-anak banyak yang nggak sekolah loh. Iya. Terus harapan besar mereka itu kalau bukan di Sadila di mana? Mereka butuh kita. Kalau bukan kita siapa lagi gitu kan. Jadi kayak mereka itu menguatkan kita lah secara langsung. Anak-anaknya ya Kak. Iya, betul. Gitu. Udah pasti udah sayang ya. iya, Sesayang pasti, itu. Kak. Betul. Pasti Kak. Iya. Soalnya kan ada yang seumuran aku yang nggak Iya. sekolah nih gitu kan. Oh. Jadi kayak udah kayak Aduh, abang sendiri. Bener. Laki-laki ya. Iya, Laki-laki. udah kayak abang sendiri. Jadinya yang awalnya dia megang apa namanya apapun gitu kan, pasti dilempar gitu kan sama Atau dia. dibuang. Dibuang. Terus tuh sekarang itu dia udah mau pegang spidol walaupun nggak
pensil ya kak ya, Iya. spidol dia coret-coret di papan tulis tuh udah Itu kemajuannya luar biasa luar biasa banget. banget kak. Mungkin itu kalau misalkan anak-anak disabilitas itu perkembangannya memang kecil gitu ya, tapi itu tuh kayak rasa syukurnya itu luar biasa Iya, sih. buat kita pengajarnya tuh kayak happy banget. Happy Iya, banget, ternyata betul. oh gue bisa loh gitu betul. anak-anak ini gitu Karena ya. iya, karena gini, ketika kita kalau misalkan ngajarin anak-anak yang reguler gitu kan ya, misalkan 1 sampai 10 itu dalam 1 hari 1 menit udah bisa. Mereka 10 hari itu tuh bisa kita ngajarin 1 sampai 10 gitu kan ya. Yang nyantol di dia orang itu cuma 1 sampai 3 itu udah alhamdulillah banget. Dalam 10 hari. Dalam 10 hari. 1 sampai 3 itu udah alhamdulillah. Iya, alhamdulillah banget. Masya Allah. Iya. Berarti begitu sabar dan kuatnya kakak-kakak volunteer Sadila ini, woy, Masya Allah. Kalau boleh tahu nih, ya apa sih arti keterbatasan setelah kakak menjalani ini semua nih sebagai volunteer Sadila? Sama dulu nih. Keterbatasan itu adalah cara kita atau jalan menuju kreativitas. Jadi kita tuh nggak bisa loh kayak aku tuh terbatas di hal ini, maka aku nggak bisa melakukan hal yang lain gitu. Itu nggak. Jadi keterbatasan ini menjadikan sebuah kreativitas dan keunikan di dalam diri lah, gitu sih kalau betul banget sih. Jadi keterbatasan itu adalah Iya. kreativitas. Iya, Kak, ya. betul. Dan dari kreativitas itu kita lihat loh, kita terbatas di hal A gitu kan, tapi kita masih punya B, C, D dan sampai Z gitu. Kita manfaatkan yang lain. Jangan karena satu hal itu menghambat yang lain gitu. Jadi kita manfaatkan yang bisa, yang potensial gitu. Karena semua orang pasti punya kreativitas Iya, masing-masing. betul banget. Cuma kalau anak-anak difabel ini tidak bisa menunjukkan, harus Betul. diarahkan. Iya, betul. Gitu, Jadi ya. kita cari apa yang bisa Jadi atau dicari. potensi apa yang dia punya gitu sih. Malah makan lebih keren ya kalau Iya, itu ya. Kalau diketahui banyak orang harusnya. iya gitu. Nah, kalau difabel nih, para anak-anak difabel ini bisa berbicara nih kepada kita semua gitu ya. Ini nggak pakai sensor ya kak. Iya. Nah, kira-kira menurut kakak apa yang ingin mereka sampaikan kepada kita semua? Lihat aku, tolong lihat aku karena aku ada di sini loh, begitu. Jadi mereka tuh ingin kehadiran kita semua. Jadinya kita sama mereka, masyarakat umum sama teman-teman disabilitas itu, ayo kita jalan bareng-bareng. Kalian lihat aku lihat kalian. Jadi ayo sama-sama bareng-bareng kita berjalan bersama-sama untuk mencapai tujuan yang sama. Karena kalau yang anak-anak disabilitas tuh orang jarang mau melihat ya kak. Iya. Apa sih gitu ya kan? Iya, keberadaannya itu nggak disadari gitu. Jadi mereka itu lebih kayak mengacuhkan aja sih. Iya. Gitu. Terlihat sih. Nah, kalau kakak sendiri nih dari Kak Miranti atau Kak Eli nih, mau ngucapin apa gitu kak untuk sahabat disabilitas Lampung dan untuk orang tua yang mempunyai anak disabilitas? Untuk anaknya, teman-teman, terima kasih sudah hadir. Terima kasih udah mau menunjukkan bakat kalian dan untuk memperlihatkan kepada seluruh orang, seluruh masyarakat bahwasannya kalian ada. Dan untuk orang tua, terima kasih sudah menjaga teman-teman kita semua ini untuk menjadi manusia yang sebaik-baiknya. Sedih ya? Terima kasih. Terima kasih. Intinya sih itu. Nah, kalau hari ini kakak-kakak ini harus menjelaskan kepada seorang anak difabel kenapa dunia belum sepenuhnya ramah
kepada mereka. Nah, apa yang mau kakak katakan? Jadi kalau terutama tuh di Indonesia itu masih sama-sama belum mampu, anak-anak disabilitas belum mampu menerima kita, dan kita belum mampu menerima mereka gitu loh. Karena gimana ya, kayak kita masih menganggap mereka itu sebagai hal yang nggak lumrah, mereka itu nggak bisa gitu kan. Jadi menganggap mereka itu punya keterbatasan gitu loh. Dari keterbatasan itu mereka menganggap bahwa diri mereka itu perlu dilayani gitu kan. Padahal enggak loh. Dari prasangka itu membentuk karakter mereka gitu. Jadi sebisa mungkin kita menganggap mereka itu sama dengan kita. Kita tuh sama loh sebenarnya gitu kan. Bahkan kalau misalkan di luar negeri ya, teman-teman disabilitas di sana itu lebih mandiri gitu, nggak mau dianggap berbeda gitu. Mereka nggak mau dilayani gitu kan, karena memang sudah mampu, sudah siap keduanya. Tapi kalau di sini belum ada kesiapan dari keduanya. Yang teman-teman disabilitas masih pengen dilayani, dan kita menganggap mereka berkekurangan, jadi kita tuh pengen melayani. Itu Sebenarnya salah itu ya. salah. Kalau dari kami nanti ada yang mau dikatakan kepada mereka? Sama sih kak. Jadinya ketika kita ingin pengen setara gitu kan, ya harus saling. Jadi bukan kamu pengen dilayanin, aku melayani kamu, tapi harus sama-sama bareng-bareng gitu kan, untuk mencapai tujuan yang sama. Oke. Nah, dari seluruh perjalanan ini nih, siapa yang sebenarnya Allah lagi didik? Kakak-kakak dari Sadila atau mereka anak-anak disabilitasnya? Kita semua sedang dididik. Ya, Semua. betul. Semua itu Karena untuk kita, kakak-kakaknya, masyarakat umum, itu dididiknya apa? Untuk menerima perbedaan. Ketika kita mampu menerima perbedaan itu, artinya kita aware. Oke. Gitu. Dan untuk anak adik-adik disabilitas itu sama gitu kan, survive dari dirinya untuk bisa lebih berkembang gitu. Oke. Jadi sama-sama ya, saling mendidik masing-masing. Iya, betul. Supaya bisa tercapai tujuan yang sama itu tadi. Betul. Gitu ya Kak ya. Nah, ini terakhir. Ya, kita terakhir Kak. Setelah melihat begitu banyak keterbatasan, ya, apa sebenarnya yang membuat manusia itu mulia, Kak? Dari tubuhnya kah? Dari pikirannya kah? Atau dari cara dia bertahan? Berat sih kak ini. Karena gini ya, kalau bahas kemuliaan itu kita nggak bisa memandang seseorang itu mulia atau enggak ya. Ya, Karena yang bisa memandang mulia atau enggak itu cuma Tuhan kan. ya, benar. Dan kita itu cuman bisa melihat atau meningkatkan empati, simpati kita gitu kan. Karena kalau misalkan bahas tentang kemuliaan itu balik lagi ke keimanan, ketakwaan kita kepada Tuhan gitu kan. Jadi kalau misalkan mungkin kalau membahasnya tentang gimana sih cara meningkatkan melihat empati seseorang, itu mungkin masih bisa atau lebih mudah untuk diidentifikasi sih kak. Gitu. Dari empati. Iya, gitu Karena sih kalau kak. empati orang berbeda-beda ya Kak. Iya, gitu sih. Gitu. Jadi kemuliaan itu nggak Nggak bisa dilihat. nggak bisa dinilai. Nggak bisa dinilai. Manusia itu mulia atau enggak cuma dari sudut pandang satu Iya, sudut pandang. Iya, Lebih dari keempatinya, Iya. peduli atau Kepedulian enggak juga. gitu ya Kak ya. iya. Kak Miranti, ada yang mau disampaikan? Sama aja sih kak. Sama ya. Iya. Oke lah kalau gitu teman-teman semua ya. Ternyata spesial sekali kakak-kakak volunteer dari Sadila ini ya teman-teman ya. Karena apa ya, udah seperti orang tua gitu ya. Bahkan mungkin mereka ini lebih aware-nya lebih daripada orang tuanya sahabat-sahabat difabel ya kan. Nah
Ya jadi aku sampai merinding sih sebenarnya karena aku nggak bisa membayangkan ya kan bagaimana ricuhnya ya mengurus anak-anak difabel dengan pergulatan emosional pasti setiap harinya ya kan Kak. Kita doakan mudah-mudahan Sadila Lampung apa ya semakin lebih baik, semakin lebih bermanfaat lagi buat sahabat-sahabat difabel ya. Dan tadi ada permintaan dari kakak-kakak Sadila untuk menambah sekolah SLB betul. khususnya di Lampung ya, karena masih banyak anak-anak difabel yang belum bisa sekolah karena keterbatasan sekolahnya itu tadi ya. Bolehkah di-spill untuk akun Instagram dari Sadila? Oke, akun Instagramnya itu adalah Sahabat Difabel Lampung. Sahabat Difabel Lampung ya, nggak ada spasinya. Sahabat Difabel Lampung di Instagram. Langsung. Jadi berarti Ada di sini ya. nanti ditulis ya. Bisa nggak di sini? Ditulis nanti sama tim kita. Oke. Ya, jadi kalau kalian mau tahu kegiatan-kegiatan Sadila, Iya. nah atau memang mau para orang tua ada yang mau ya apa namanya menempatkan anaknya di Sadila boleh langsung nanti juga datang ke secretnya ya betul, di Untung Suropati, nanti juga ditulisin ya untuk alamatnya. Oke, dan bisa langsung juga menghubungin Instagramnya atau menghubungin kita dari NU Media juga bisa, nanti kita sambungkan ke kakak-kakak Sadila. Oke, terima kasih buat kami Ranti, Terima Kak kasih Eli untuk juga, Kak waktunya di Eli. sore hari ini. Ya, terima kasih juga buat teman-teman semua sahabat NU yang sudah setia dengan NU Media dan sudah setia dengan aku. Mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata yang tidak disengaja ataupun disengaja itu di luar ini ya, teman-teman ya. Oke, aku Reri Abiasa dari NU Media Studio mohon pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.